Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara, saudari yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Bapa kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, menuntun dan membimbing kami dari hari ke hari sampai pagi hari ini kami boleh ada bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau dengar firman-Mu. Karena kami percaya firman Allah adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus membantu kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini kita baca dari Injil Matius pasalnya yang ke-11. Injil Matius pasal 11. Judul perikopnya adalah Ajakan Juru Selamat. Wah, luar biasa ya. Judul perikopnya Ajakan Juru Selamat. Tapi kita akan baca dalam ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tentu saudara-saudara ini adalah kabar baik bagi setiap orang. Dan bagi siapapun saudara-saudara, manusia yang hidup di muka bumi ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, keadaan yang semakin sulit, dan kesulitan-kesulitan itu semakin terasa terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik di aspek ekonomi, ya, kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, ya, kita dituntut untuk menjadi tenaga kerja yang produktif. Kita dituntut, sehingga hal-hal ini yang membuat kita semakin tertekan, stres, ya. Banyak hal yang membuat manusia hari-hari ini hidup dalam tekanan, ya, ketidaknyamanan, stres, takut, cemas, dan lain-lain. Saudara, kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini, walaupun memang harus melalui banyak tantangan, kesulitan hidup. Kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu putus asa dan kita tidak perlu takut secara berlebihan. Memang kita tidak dapat hindari yang namanya kesukaran dan kesulitan itu. Tetapi saudara-saudara, kita percaya bahwa di tengah kesukaran dan kesulitan itu, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita memanggil nama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Nah, saya katakan ayat ini adalah ayat yang sangat menghibur kita. Ayat yang bisa membangkitkan gairah semangat kita, baik bekerja atau menatap masa depan. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar supaya ketika kita menghadapi kesukaran dan kesulitan, tekanan hidup, jangan kita
atasi sendiri. Jangan kita coba untuk menyelesaikan sendiri. Atau jangan, saudara-saudara, kita coba untuk memikul, menanggung dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri. Karena sesungguhnya saudara, siapapun dia tidak akan kuat, tidak akan mampu ketika menghadapi situasi dunia pada hari-hari ini. Nah, ayat ini mengatakan, marilah kepadaku semua. Ya, semua. Jadi tanpa terkecuali siapa saja yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang letih, lesu. Orang yang letih, lesu akibat beban berat, akibat tanggungan yang dipikulnya, membuat dia menjadi letih dan lesu. Kenapa? Menguras tenaga, baik tenaga secara fisik maupun secara mental, psikologis, membuat kita menjadi letih, lesu. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Tuhan memberikan kelegaan. Ini janji Tuhan, saudara. Kepada siapa saja yang mau datang kepada Tuhan, yang mau datang berseru kepada Tuhan, yang mau datang minta tolong kepada Tuhan, siapapun dia. Asal satu, dia percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan itu ada. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak memiliki keyakinan, kita tidak memiliki iman, saudara, itu sia-sia. Yang pertama, kita percaya dulu. Kita yakin dulu. Kita imani dulu. Nah, orang yang datang menghampiri Tuhan dengan percaya, dengan iman, dengan keyakinan, maka dia akan alami apa yang Tuhan janjikan. Dia akan alami apa yang Tuhan janjikan. Saudara, saya mau baca di dalam Ibrani pasalnya yang keempat. Kita baca mulai ayat 14. Ini ayat yang sangat menguatkan saya di hari-hari ini. Ayat 14 mulai, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Beberapa hal yang di sini dikatakan, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa kita punya imam besar, yaitu Yesus Kristus. Tidak seperti imam besar yang dimiliki oleh bangsa Israel. Karena imam besar mereka adalah manusia biasa, yang tidak mengerti dengan persoalan manusia, yang tidak pernah merasakan. Yesus telah merasakan. Kita punya imam besar yang bisa turut merasakan, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia pernah dicobai, hanya berbeda kalau kita dicobai karena dosa kita, tetapi dia tidak. Nah, ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan. Penuh keberanian, penuh keyakinan ketika kita datang menghampiri Tuhan. Datang menyerahkan, minta tolong. Tuhan pasti tolong. Ketika kita datang dengan iman, dengan percaya,
dengan yakin, dengan rendah hati, Tuhan pasti menolong kita. Luar biasa saudara. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Ya, kalau kita datang kepada manusia, paling manusia hanya memberikan nasihat, sabarlah, yang kuat ya, yang sabar ya, yang tekunlah. Tapi kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengambil segala beban-beban kita dan Dia akan memberikan kepada kita dengan kelegaan. Ya, persoalan-permasalahan yang menindis kita, yang menjadi beban kita, yang membuat kita letih lesu, Tuhan akan ambil dan Dia akan ganti dengan kelegaan. Luar biasa. Jangan ragu ketika saudara menghadapi kesulitan. Jangan bimbang ketika saudara menghadapi persoalan permasalahan. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan menolongmu. Dia akan menggantikan dengan kelegaan, kedamaian, kebahagiaan. Satu ayat lagi kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5. Ya, 1 Petrus 5, kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kekhawatiran juga seringkali menjadikan kita letih lesu. Itu beban. Serahkan kepada Tuhan. Bab itu ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Paulus katakan di dalam Filipi, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan dan kemenangan. Tuhanlah yang memberi kekuatan, kemampuan kepada kita. Tangan Tuhan yang kuat, yang kokoh itu, ketika kita merendahkan diri, kita tidak mencoba mengatasi dengan akal kita, dengan kekuatan kita, tapi kita menyerahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan sambil menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah menolak, dan tidak akan membiarkan kita. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Tuhan Yesus menolong kita semua pada pagi hari ini. Kita mau belajar mengatasi persoalan kesulitan kita bersama dengan Tuhan. Bawalah segala persoalan permasalahanmu kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita di hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Inilah renungan firman Allah buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama, baik dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami datang menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa untuk umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang mengikuti dan mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari ini. Apapun persoalan mereka, apapun permasalahan mereka, apapun pergumulan mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka semua. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang lemah kuatkan dalam nama Yesus, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami masuk dan melangkah di hari yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati.